Box to Box Media Network. Selamat datang di podcast pengembangan diri. Podcast ini akan bantu kamu untuk mengatasi kegalauan di usia muda, sukses di usia muda, dan yang pasti terus bertumbuh jadi lebih baik setiap harinya. Selamat mendengarkan. Hai, saya Andreas Burdes, dan pada podcast kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara mengatasi perasaan tidak berharga. Mungkin kamu ada merasa tidak berharga seperti itu. Nah, kamu perlu dengarkan podcast ini. Dan ini merupakan pertanyaan dari seseorang yang masuk di DM saya. Agak tenggelam chatnya, jadi sorry saya belum sebut namanya siapa yang bertanya. Tapi saya bilang saya mau bahas di podcast. Dan jadi intinya dia bertanya gimana caranya mengatasi perasaan tidak berharga ini. Dan sebelum saya mulai sharing, mungkin saya juga mau thank you buat teman-teman yang udah join dalam webinar Unlimited Success di tanggal 6 Maret kemarin. Ya, kita sampai 2 jam gitu ya. Awalnya direncanakan 1 jam tapi sampai 2 jam saking serunya gitu ya. Dan ada beberapa teman-teman juga yang DM ke saya, wah saya kelewatan gitu. Nah, buat kamu yang kelewatan, nanti kamu bisa join lagi di webinar-webinar saya. Kamu bisa tungguin informasinya di podcast ini. Atau kamu yang udah download beberapa tools yang ada di deskripsi saya, kan kamu udah masukin nama sama email, itu nanti kamu akan saya info juga melalui email. Oke? Jadi tungguin aja next webinarnya kapan. Oke. Nah, gimana sih caranya mengatasi perasaan tidak berharga? Nah, ini mungkin paling banyak atau paling besar itu dipengaruhi oleh eksternal dari diri kita. Sekeliling kita mengatakan bahwa kita nggak bisa, kita nggak mampu, dan lain-lainnya. Seringkali yang membentuk perasaan tidak berharga itu, ya, atau tidak mampu itu justru di luar diri kita. Dan kadang kita justru percaya, mengamini dengan kata-kata itu dan memutuskan untuk sesuai dengan apa yang diucapkan oleh lingkungan kita. Bahwa kita nggak bisa lah, kita nggak mampu. Akhirnya kita hidup dalam kata-kata tersebut. Padahal sebagai manusia, kita itu bisa mengubah gitu ya. Dari apa yang lingkungan kita berikan. Sebagai manusia, kalau kita bisa satu yang namanya masuk dalam tahap awareness atau sadar bahwa itu tidak mendukung kita untuk berhasil, kita juga bisa secara sadar untuk mengubah itu. Bahwa kita nggak setuju dengan apa yang orang-orang bilang kepada kita, dan kita hidup dari apa yang kita tentukan. Identitas diri kita, siapa diri kita, itu kita yang menentukan. Ya. Salah satu pengalaman saya dulu ketika saya waktu SMP, saya masih ingat banget itu. Ya, baru masuk SMP, lalu saya melihat kakak-kakak kelas saya main basket, itu keren banget ya gitu ya. Apalagi kalau lagi pertandingan lawan sekolah lain, banyak penonton disorak-sorakin. Saya punya impian gitu, wah saya pengen nih jadi pemain basket juga nih. Saya ngebayangin saya bisa main di lapangan basket, dan ketika saya nge-shoot terus banyak banget orang yang sorak-sorai, itu saya ngebayangin itu, dan saya mau jadi student athlete, jadi pelajar yang juga jadi pemain basket waktu itu. Dan saya latihan keras gitu. Dan ada satu momen di mana guru saya sendiri waktu itu ya sempat bilang, yakin kamu mau main basket? Badan pendek begitu gimana mau main basket gitu. Nah, di momen tersebut saya bisa aja mengamini apa kata-kata tersebut. Oh, ya memang nggak tinggi saya. Jadi gimana mau jadi pemain basket? Udahlah, nggak usah lah. Saya bisa aja seperti itu. Tapi saya memutuskan untuk tetap mengejar apa impian saya dan membentuk identitas dalam diri bahwa saya adalah seorang pemain basket. Saya jago basket. Dan saya juga mengisi referensi dalam otak saya, banyak juga kok pemain basket yang gak terlalu tinggi tapi dia bisa jadi juara. Kayak gitu. Bisa jago basket, kayak misalnya Allen Iverson, kayak ada pemain basket namanya Allen Iverson. Itu dulu dia pendek tapi dia punya skill dribble, shoot yang sangat bagus, dan akhirnya bisa menjadi bintang kayak gitu. Dan ketika saya tetap kekeh sama apa yang saya percayai, saya tambah juga referensi dalam pikiran saya di mana saya mampu untuk menjadi
pemain basket yang jago, dan akhirnya terjadilah ya sesuai dengan apa yang saya tanamkan dalam diri, bahwa saya itu jago, saya bisa basket, dan ternyata saya bisa jadi pemain inti, saya bisa jadi kapten, dan bisa membawa tim saya juara di berbagai kompetisi kayak gitu. Jadi perasaan berharga kita, perasaan kita itu mampu, itu semua tergantung dari dalam diri ya. Jangan menjadi orang yang reaktif, yang mengamini atau ikut kata-kata orang yang mungkin tidak baik. Ketika itu terjadi, kamu harus secara sadar memfilter kata-kata tersebut dan membuat ya keyakinan diri yang jauh lebih positif, yang kamu amini, yang bisa membuat kamu jadi pribadi yang jauh lebih optimis ya. Dan jadi kalau ada kata orang-orang yang positif, langsung disedot ya, langsung diamini. Tapi kalau misalnya ada kata-kata yang kurang positif, yang mungkin berpotensi menghancurkan perasaan kamu itu berharga, ataupun perasaan kamu layak, atau perasaan kamu mampu, langsung kamu filter ya. Kamu secara sadar, itu bukan saya, tapi saya adalah orang yang, seperti apa yang mau kamu terapkan dalam dirimu. Oke, mungkin itu dulu sharing hari ini tentang cara mengatasi perasaan tidak berharga. Oke, thank you semuanya udah dengerin podcast kali ini. Dan jangan lupa kamu bisa cek di deskripsi, ada beberapa tools yang bisa bantu kamu makin sukses dan makin produktif. Ya, silakan di-download secara free. Dan kalau kamu merasa podcast ini bermanfaat, jangan lupa kamu bisa kasih rating bintang 5. Caranya kamu masuk ke dalam profile podcast saya ya di handphonemu, lalu kamu silakan scroll, dan di bawah deskripsi tentang podcast saya ada rating, silakan diklik dan silakan klik bintang 5. Dukunganmu sangat berharga untuk podcast kami. Ya. Dan kalau kamu juga merasa ini bermanfaat, kamu juga bisa share podcast ini ke teman-temanmu ya. Kamu silakan share, kamu silakan Insta story kamu lagi dengerin podcast ini. Jangan lupa tag @andreasverdes, nanti saya pun akan repost. Oke? Mungkin itu dulu sharing kali ini. Semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa kalau kamu itu berharga, kamu itu mampu, kamu bisa untuk achieve goalmu. Oke? Saya Andreas Verdes. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.